Macam-macam fungsi alat komunikasi pada masa lalu atau kuno. Yang pertama, ada kentongan. Kentongan ini berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Kentongan memiliki tanda atau kode yang berbeda-beda ketika dibunyikan. Kentongan juga ada versi besarnya loh, yaitu disebut bedug. Yang kedua ada daun lontar. Daun lontar ini media yang digunakan untuk menulis surat pada masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan juga Mataram. Ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang kita kenal dengan prasasti sebagai pengganti dari daun lontar. Daun lontar ini digunakan sebagai bahan naskah yang dipakai di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Berikutnya lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Meskipun lonceng adalah alat komunikasi masa lalu, lonceng ini masih ada yang menggunakan loh di masa sekarang, seperti untuk tanda pergantian jam pelajaran, jam istirahat, jam masuk kelas, dan juga untuk pengumuman. Macam-macam fungsi alat komunikasi pada masa modern. Pertama, televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Televisi menghadirkan beragam informasi seperti edukasi atau pendidikan, hukum, politik, sosial, infotainment, dan hiburan. Handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal yang namanya handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Berfungsi seperti telepon, namun ukurannya lebih kecil dan mudah dibawa kemana saja. Handphone pada masa kini telah mengalami kemajuan menjadi smartphone yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi dapat berfungsi layaknya komputer mini, misalnya mengetik, browsing, chatting, email, games, dan lain-lain. Terakhir, komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat hingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer tidak hanya dipergunakan untuk mengetik saja, tetapi dapat diaplikasikan dalam bidang kedokteran, matematika, penerbangan, dan sebagainya. Komputer ini ada 3 orang penemunya yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Alat untuk pembuatan peralatan TIK. Yang pertama, bor. Bor berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang. Kedua, gergaji. Gergaji berfungsi untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. Berikutnya, tang. Tang berfungsi untuk mencengkram dan memotong benda. Keempat, palu. Palu atau martil berfungsi untuk memberikan tumbukan pukulan pada benda. Yang kelima, gunting seng. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Yang terakhir, ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus atau menyerut kayu.